Pokoknya papi tidak setuju kalau kamu berpacaran dengan Rian. Ne. Dengar, kita tidak sederajat dengan dia, Syad. Kamu tahu papi ini siapa? Keturunan kita seperti apa? Di Jakarta ini papi juga cukup terpandang. Apa kata orang-orang kalau mereka tahu kamu menikah sama orang kere seperti Rian? Rian itu hanya karyawan papi dan levelnya juga bukan karyawan yang derajatnya pantas sama kamu. Jangan kamu bikin papimu ini malu, Syad. Aku Catherine. Aku adalah anak tunggal dari papi dan mamiku yang berdarah Belanda. Aku tinggal di Jakarta ini sejak aku lahir. Karena papi dan mami sangat kolot orangnya, kalau melihat orang masih dari status dan derajat. Yang tadi itu adalah kata-kata papi yang sangat sering aku dengar. Setiap papi tahu kalau aku habis bertemu dengan Rian, pacarku, papi pasti akan murka seperti tadi. Aku memang paham gimana perasaan papi dan mami. Mereka pasti malu karena anaknya mempunyai pacar hanya sebagai bagian administrasi di perusahaan kami. Tapi cinta nggak bisa disetting kan? Aku jatuh hati pada Rian karena dia begitu santun dan lembut. Rian sering ke ruanganku untuk memberikan laporan tentang pekerjaannya. Karena aku memang membawahi beberapa divisi dan salah satunya divisi Rian. Kalau papi sedang murka seperti itu, aku hanya bisa diam. Aku gak berani melawan papi, karena aku pun sangat mencintai papi dan mami. Papi dan mami yang sudah menjadikan aku wanita karir yang cukup sukses di kota ini. Aku juga sudah sangat mandiri. Aku sudah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, dan tabungan yang aku dapat dari keringatku sendiri. Buat aku, itu adalah hasil didikan orang tuaku selama ini. Jadi, kalau aku melawan secara frontal, gak adil rasanya. Walaupun aku sangat mencintai Rian. Malam ini, aku dan Rian makan malam di restoran favorit kami. Cat, kita sudah 3 tahun pacaran. Apa kamu nggak mau kita lebih serius lagi hubungannya? Yaitu kita menikah. Aku menarik nafas dalam-dalam. Kupandangi wajah Rian. Dari wajahnya, Rian begitu berharap jawaban iya dariku. Yan, kamu pasti tahu, aku maunya seperti apa. Gak ada yang aku inginkan di dunia ini selain menikah dengan kamu. Jadi, kapan kita akan menikah? Sabar ya sayang, kita harus mendapat restu dari orang tua aku dulu. Rian langsung menarik tangannya. Dia kemudian dengan kesal menyalakan rokoknya sambil berkata, Sampai kapanpun, itu nggak akan kejadian, Cat. Kamu kan tahu sikap papi mami kamu ke aku seperti apa. Jadi mimpi kalau mereka bisa restui hubungan kita. Ya sudah, Cat. Lebih baik kita putus saja. Aku nggak bisa terus-menerus menunggu kamu seperti ini. Umurku sudah semakin bertambah. Aku nggak mau mati tua dan nggak nikah-nikah cuma karena nunggu kamu. Kalau kamu mau tetap tunggu restu papi mami kamu, ya nggak apa-apa. Tapi aku enggak. Rian mau meninggalkan aku? Itu gak boleh terjadi. Aku sangat mencintai Rian. Aku gak akan bisa hidup tanpa Rian. Tapi gimana sama orang tuaku? Tuhan, kepalaku menjadi sakit memikirkan mereka. Sangat tidak enak posisi seperti ini. Rian, aku minta waktu ya. Dalam minggu ini, aku akan membicarakan masalah pernikahan kita ke papi dan mami. Kamu janganlah bersikap seperti ini. Kamu bikin aku takut, Yan. Pokoknya, kalau kamu tetap bersikap seperti ini,
Jangan salahkan aku ya, Kat. Kalau aku akan menghilang dari kehidupan kamu untuk selamanya. Ujar Rian sambil bangun dari duduknya dan meninggalkan aku sendirian. Sejak kejadian malam itu, Rian sama sekali tidak mau bicara denganku. Di kantor pun, Rian berusaha menghindar dariku. Tuhan, aku harus melakukan sesuatu. Aku merasa hancur kalau Rian gak ada di sampingku. Tapi bagaimana caranya aku berbicara dengan papi dan mami? Papi dan mami sedang santai sambil menonton acara TV kesukaan mereka berdua. Malam papi, mami, aku boleh membicarakan sesuatu? Tentu, Kat. Ayo sini duduk. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang. Sini, kamu mau bicara soal apa? Aku pun duduk di sebelah mami. Jantungku terasa cepat sekali berdetaknya. Apa aku sanggup memberitahu kepada mereka tentang rencanaku ini? Tapi aku harus mencoba, dan aku sudah mempunyai keputusan untuk tetap menikah dengan Rian. Apapun respon dari orang tuaku nanti. Hei, kenapa anak papi jadi bengong seperti itu? Papi dan mami tertawa melihat aku bengong. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman pahit. Pi, Mi, sebelumnya Kat minta maaf kalau apa yang nanti Kat bicarakan membuat papi dan mami sedih atau mungkin marah. Aku menarik nafas sebelum aku melanjutkan kata-kataku. Papi dan mami terlihat serius mendengar kata-kataku. Dan mereka berdua menunggu kata-kataku selanjutnya. Kat mau menikah dengan Rian, Pi. Kamu bergurau kan, Scott? Kamu pasti hanya ingin menggoda papi saja, kan? Kulihat wajah mami sedih. Mami pasti sudah membaca kalau aku nggak bercanda. Kat serius, Pi. Kat akan menikah dengan Rian segera. Papi melemparkan asbak yang ada di meja ke arah cermin. Mami mulai menangis melihat aku dan papi adu mulut mengenai hubungan aku dan Rian. Papi memakiku, menghina Rian, menghujat kami berdua. Papi hanya berkata sebelum menarik tangan mami untuk masuk ke kamar mereka. Kamu akan menyesal, Kat. Suatu hari nanti, kamu akan datang lagi ke kami dan mengatakan kalau kamu sangat menyesal tidak mendengar kata-kata kami. Papi dan mami sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Yang pasti, sampai kapanpun, kami tidak akan merestui hubungan kalian berdua. Keesokan harinya, aku mengajak Rian bertemu dan memberitahu Rian tentang keputusanku. Wajah laki-laki yang aku sangat sayangi begitu bahagia ketika aku memberitahu bahwa kita akan segera menikah. Rian memelukku dan tidak berhenti-henti bilang terima kasih. Aku juga sangat bahagia karena sebentar lagi aku akan hidup dengan orang yang sangat aku cintai. Walaupun aku harus kehilangan cinta dari kedua orang tuaku. Singkatnya, kami menikah secara meriah di sebuah hotel yang cukup ternama di Jakarta. Rian begitu tampan dengan jas putih. Wajahnya bahagia sekali. Senyumnya gak lepas-lepas dari bibirnya. Aku juga sangat merasa bahagia. Walau di satu sisi, aku juga merasa sedih karena pernikahanku ini tidak dihadiri oleh kedua orang tuaku. Kulihat Rian sedang berbaur dengan sahabat-sahabatnya. Dan aku pun mendekatinya karena akan mengajak dia bertemu dengan relasiku yang datang jauh-jauh dari Amerika untuk menghadiri pernikahan kami ini. Ketika aku hampir menepuk bahu Rian,
Aku dengar pembicaraan mereka dan pastinya mereka tidak mengetahui keberadaan aku di belakang mereka. Wah hebat tuh Yan. Akhirnya lu bisa nikahin juga tuh perempuan kaya. Iya dong. Nggak percuma kan muka gue beda tipis sama Brad Pitt. Kalau nggak bisa dapetin istri kayak Catherine. Nasib lo bagus banget bro. Bakal enak hidup lo. Jangan lupa lo sama kita-kita. Iyalah, gue udah capek hidup susah bro. Sekarang waktunya gue bersenang-senang. Ada sedikit sesak di dadaku mendengar semua pembicaraan mereka. Kuurungkan niat aku untuk mengajak Rian bertemu dengan Jamie. Aku nggak mau merusak kebahagiaan Rian hari ini. Rian pasti hanya bergurau saja. Tidak mungkin dia menikahi aku hanya karena hartaku saja. Dia juga pasti sangat mencintaiku. 1 tahun sudah aku dan Rian menikah. Saat ini, aku sedang mengandung anak kami. Selama 1 tahun, kami lalui dengan sangat bahagia. Rian begitu sayang padaku. Walaupun tidak aku pungkiri, Rian tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan sepenuhnya. Selama kami menikah, Rian berkali-kali gagal dalam bisnisnya. Ya, Rian sudah tidak bekerja di perusahaan keluargaku dengan alasan Rian tidak mau bertemu dengan papi. 1 bulan sebelum kami menikah, Rian resign dari perusahaan kami. Dan sampai saat ini, Rian belum juga mempunyai pekerjaan tetap. Walau sudah cukup lumayan banyak uang yang aku keluarkan untuk modal yang Rian minta, tapi usaha yang Rian rintis belum satu pun yang terrealisasi. Tapi aku tidak merasa hal itu menjadi masalah. Buat aku, yang penting Rian selalu ada untukku dan mencintaiku sepenuh hati. Edeli. Begitu kami namai bayi mungil yang ada di depan kami. Ya, hari ini putri pertamaku lahir. Puji Tuhan, Adeli sangat cantik. Matanya juga begitu indah. Pipinya juga merah seperti tomat. Selamat datang gadis kecil mama. Semoga kamu besar menjadi wanita yang kuat ya sayang. Sejak Edeli lahir, hubunganku dengan papi dan mami membaik. Lengkap sudah kebahagiaanku. Walau papi dan mami tidak terlalu memperdulikan keberadaan Rian jika kami sedang berkumpul, tapi kulihat suamiku tidak mempermasalahkannya. Papi dan mami sering memintaku dan Edeli untuk berkunjung ke rumah mereka. Aku sangat memakluminya kalau mereka masih belum bisa datang ke rumah kami. Yang penting, sudah ada kemajuan dari hubungan kami. Edeli semakin besar. Sudah hampir 7 tahun usianya. Edeli menjadi seorang gadis kecil yang cantik, tapi sangat pendiam. Dulu Edeli selalu ceria. Ya, mungkin Edeli sekarang menjadi sangat pendiam karena Rian. Papanya selalu marah-marah di rumah kami. Rian sekarang jauh berubah. Menjadi kasar dan selalu emosi kalau aku dan Edeli dianggap salah olehnya. Hanya untuk masalah kecil sekalipun, Rian gak segan-segan memukiliku sampai aku lebam. Membenturkan kepalaku ke dinding atau ke meja. Menendangku, bahkan mencekik leherku sampai aku sulit untuk bernafas. Edeli sering sekali melihatku diperlakukan kasar oleh papanya. Bahkan beberapa kali, Edeli juga menjadi sasaran kemarahan papanya karena dia menangis dan memohon Rian untuk menghentikan pukulannya ke arahku. Aku gak pernah memberitahu papi dan mami tentang perlakuan Rian ke kami. Aku gak berani cerita ke orang tuaku bahwa Rian sering sekali ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Rian sering sekali meminta uang kepadaku dengan nominal yang tidak sedikit. Dan aku tahu pasti, Rian gunakan uang itu untuk dihambur-hamburkan bersama perempuan-perempuan yang menjadi pacarnya. Karena aku sering sekali menemukan biling-biling belanja dan hotel dalam jumlah yang tidak sedikit. Tapi rasa cintaku ke Rian dapat mengalahkan apapun.
Aku tidak mau Edeli kehilangan figur ayahnya. Jadi kuputuskan untuk mempertahankan pernikahanku. Walau sangat berat dan pahit. Sering kali aku harus berbohong kepada Mami dengan mengatakan bahwa aku sedang sibuk dan tidak bisa ke rumah Mami. Hanya karena aku harus menunggu lebam di wajahku sembuh. Dan berkali-kali aku selalu meminta kepada anakku untuk tidak menceritakan kepada opa dan omanya tentang perlakuan papahnya kepadaku dan dia. Kasihan Edeli. Di saat hari-harinya yang harus diisi dengan kebahagiaan dan keceriaan, tetapi Rian malah mengisinya dengan kemarahan dan kekasaran. Siapkan uang 300 juta di rekening aku siang ini, Kat. Aku mau coba bisnis lagi sama Wawan. Aku kemudian melirik Edeli yang sedang sarapan dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sayang, rotinya sudah habis kan? Edel berangkat dulu ya sekarang. Pak Kirun sudah nunggu Edel di mobil. Yuk, sini, cium mama dulu. Aku berkata sambil merentangkan tanganku untuk memeluk putri kesayanganku. Edeli berlari kecil ke arahku dan mencium pipiku dengan sangat hangat. Setelah Edeli mencium papanya dan pergi berangkat sekolah, aku memandang ke arah Rian yang seperti anak kecil menunggu uang jajan dari mamanya. Bisnis apa lagi, Yan? Ini sudah berapa kalinya kamu selalu menjadikan alasan bisnis untuk mendapat uang. Bisa nggak sih? Sekali-sekali kamu yang kasih aku uang. Rasanya aku belum pernah merasakan hasil jerih payahmu. Kamu pikir aku nggak tahu uang-uang itu kamu gunakan untuk apa? Berubah, Yan. Kasian Edeli. Jangan kamu gonta-ganti pacar demi kepuasan nafsu kamu. Kamu tuh punya anak perempuan. Hukum karma berlaku, Yan. Oh, sudah merasa hebat kamu ya, Kat? Sampai berani kamu menghina suami kamu sendiri seperti ini ya? Ditariknya rambutku dan mendekatkan wajahnya ke arah wajahku sambil berkata tajam. Kalau sampai siang ini uang itu tidak masuk ke rekeningku, habis kamu. Kemudian Rian dengan kasar menghempaskan kepalaku dan dia pergi. Tuhan, apa ini hukuman darimu karena aku melawan Mami dan Papi? Apa ini hukuman darimu karena aku tidak mendengarkan apa yang Papi dan Mami sarankan dan bilang soal Rian? Percuma, Kat. Percuma kamu menyesal. Sekarang kamu harus menghadapi semua. Karena meratapi penyesalan tidak akan menjadi solusi. Malam ini hujan begitu lebat. Aku masih menyelesaikan pekerjaan kantorku di kamar tidurku. Edeli sudah aku antarkan tidur di kamarnya beberapa jam yang lalu. Kutengok jam di dinding menunjukkan pukul 2 malam. Rian belum pulang juga. Hujan lebat dan petir masih saja belum berhenti. Mana Rian? HP-nya pun dari tadi sore tidak bisa kehubungi. Dari kejauhan, aku mendengar suara mobil Rian masuk ke dalam garasi. Dan gak lama kemudian, Rian masuk ke kamar dengan wajah yang sangat kusut. Dan makin kusut setelah dia melihatku belum tidur. Dari mana, Yan? Mau mandi? Aku siapkan air hangat? Atau mau aku buatkan teh? Gak usah sok perhatian kamu. Ngapain kamu nanya-nanya aku dari mana? Aku mau dari mana kek, bukan urusan kamu. Paham? Aku istri kamu, Yan. Jadi aku masih berhak untuk bertanya. Apa kamu habis bersenang-senang lagi dengan pacar kamu yang baru, Yan? Atau kamu habis kalah berjudi malam ini? Lagi-lagi Rian menjambak rambutku. Mulut Rian berbau alkohol. Tubuhku kemudian didorong Rian ke tempat tidur kami. Aku sudah muak sama kamu, Kat. Kamu sudah gak ada artinya lagi untuk aku. Aku sudah tidak menginginkan kamu, Kat. Aku hanya menginginkan hartamu, harta keluargamu.
Kamu akan mati malam ini, Cat. Tiba-tiba Rian mengambil sebuah gunting dari meja kerjaku dan menusukkannya ke punggungku. Perih sekali rasanya. Belum puas Rian menusuk punggungku, dia dengan membabi buta memukulku, bahkan menendangi tubuhku. Tiba-tiba, pintu kamar kami terbuka. Edeli pasti terbangun pada saat petir keras tadi. Ya Tuhan, kenapa Edeli harus kembali melihat kami seperti ini? Edeli kulihat terpaku di pintu kamar, dan Rian kemudian menarik tangan Edeli dengan kasar dan menutup pintu. Setelah itu Rian kembali menyiksaku dengan membabi buta. Ku dengar Edeli berteriak-teriak, Papa jahat, jangan sakiti Mama." Begitu ku dengar Edeli berteriak-teriak. Aku mendengar jeritan Edeli di tengah rasa sakitku yang amat sangat. Aku merasakan kali ini siksaan Rian yang paling sadis yang pernah aku terima. Rian, kamu boleh menyakiti aku. Kamu boleh menyiksa aku sampai kamu puas. Tapi jangan kamu sentuh anak kita. Jangan kamu sakiti Edeli. Kulihat samar-samar Edeli menangis ketakutan. Rian semakin kalap. Kulihat Rian juga membentak Edeli untuk diam. Rian yang semakin kalap kulihat mengambil sebilah pisau buah yang ada di atas kulkas di kamar kami. Ya Tuhan, apakah ini ajalku? Apakah hidupku akan berakhir di tangan orang yang sangat aku cintai? Dan kulihat Rian mengangkat pisau yang ada di tangannya. Rian menusukkannya ke tubuhku dengan bertubi-tubi. Kenapa Rian? Kenapa kamu tega melakukan ini? Aku sangat mencintaimu. Kenapa? Kenapa? Sakit, Cat? Sakit yang kamu rasakan sekarang mungkin tidak seberapa dengan sakit yang aku rasakan atas hinaan orang tuamu ke aku. Selamat jalan, Catherine. Kurasakan nafasku sesak dan sakit yang amat sangat. Darahku pun mengalir dengan deras. Tuhan, tolong jaga Edeli. Aku mohon. Setelah itu, gelap. Aku membuka mataku. Dan sekarang, di depanku, kulihat terbujur. Tubuh bersimbah darah dengan sebuah pisau tertancap di atasnya. Itu kan aku. Apa ini artinya? Aku sudah mati. Kulihat Edeli, putriku menangis memanggil aku dan memintaku untuk bangun. Dan kulihat Rian semakin kalap melihat semua itu. Rian membuka lemari pakaian kami dan mengambil sebuah selendang milikku. Rian, kamu mau apa? Aku berusaha berteriak, tapi sepertinya Rian tidak mendengar teriakanku. Kulihat Rian berjalan mengarah ke tubuhku yang sudah kaku bersimbah darah. Dan Rian mengikatkan selendang itu ke leher Edeli. Kamu gila, Rian! Jangan! Jangan! Namaku Catherine. Aku adalah korban pembunuhan dari suamiku sendiri. Aku hanya dapat menatap Rian, suamiku, membuang tubuhku dan Edeli ke sebuah jurang di luar kota Jakarta. Aku hanya dapat menatap wajah Rian yang begitu puas dan berteriak kesenangan atas kematian kami berdua, aku dan putriku Edeli. Aku menggenggam erat tangan putri kecilku pada saat Mami dan Papi menangisi kepergian kami. Rian mengatakan kepada semua orang
bahwa aku dan Edeli mengalami kecelakaan dan jenazah kami tidak ditemukan di dasar jurang. Mi, Pi, Cat ada di sini. Maafin Cat, tidak mau dengar kata Papi. Tidak mau dengar saran Mami. Papi benar. Suatu hari nanti, Cat akan datang ke Papi dan Mami untuk mengatakan penyesalan Cat udah menikah dengan Rian. Maafin Cat. Aku menggandeng tangan Edeli. Aku seperti kehilangan arah berjalan. Aku berusaha mengikuti cahaya yang ada di depan kami. Tapi aku kehilangan cahaya itu. Aku bingung. Aku harus kemana bersama Edeli anakku? Ada yang bisa membantuku? Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!